Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Suara yang luar biasa. Hanya dengan kehilangan satu kali, seseorang akan menyadari betapa berharganya suara detak jantung ini. Ketika detak jantungnya kembali, jiwa Long Haoshen dekat dengan tak bernyawa di tengah-tengah detak jantung yang kuat. Dan tepat pada saat itu, gelombang energi spiritual mengalir dari hatinya untuk mengalir ke seluruh tubuhnya. Hatinya menyusut, mengembang, mengecil, dan mengembang lagi. Sebuah kekuatan yang kuat langsung melakukan perjalanan melalui seluruh tubuh Long Haoshen, dan itu tidak hanya mengandung energi spiritual internal, tetapi bahkan energi spiritual eksternal dicampur ke dalam indranya. Sebenarnya, energi spiritual Long Haoshen itu pada awalnya lebih dari 50.000. Dengan kata lain, jantung keabadian ini sebenarnya mampu mempertahankan setidaknya 50.000 energi spiritual internalnya, dan meskipun demikian, itu tampak jauh dari kata cukup pada saat ini. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pikir Long Haoshen. Hati ini menyimpan energi spiritual, dan bahkan dengan kapasitas yang lebih besar daripada rongga spiritual. Sebelum ini, Long Haoshen tidak akan berani membayangkan hal seperti itu. Tetapi pada saat itu, prestasi luar biasa seperti itu terjadi tepat di dalam dirinya. Duk-duk, duk-duk. Saat jantung menyusut, energi spiritual masuk ke dalamnya. Rongga spiritual lain di tubuhnya semuanya kosong, dan secara alami perlu diisi ulang oleh energi spiritual dari dunia luar. Tiba-tiba, Long Haoshen menemukan melalui introspeksinya, bahwa pembuluh darahnya, saluran, dan bahkan jantungnya, semuanya berwarna emas di bawah pengaruh energi spiritual murni yang berdenyut-denyut dengan kuat di sekeliling jantungnya. Atribut cahayanya bahkan melampaui kemurnian, meskipun tampak cair, Long Haoshen bisa merasakan keadaan yang sepenuhnya solid. Perpaduan dua fisik besar Sions of Light menyebabkan energi spiritual internal Long Haoshen meningkatkan batas aslinya. Jika ada beberapa alat yang dapat benar-benar menilai energi spiritual bawaannya saat ini, itu akan diketahui dengan kejutan yang mengejutkan, bahwa energi spiritual internal bawaannya sekarang melebihi 120. Dengan kata lain, Long Haoshen tidak bisa lagi disebut sebagai pengguna dari fisik Sion of Light, tetapi pengguna dari fisik cahaya murni. Esensi cahayanya tidak jauh berbeda dari kekuatan keturunan Dewa Cahaya Sang Dewi Cahaya. Tidak ada seorang pun yang mungkin bisa membandingkannya dalam kemurnian dengan cahayanya di dunia ini. Saat jantungnya berdenyut, tubuh Long Haoshen terasa seperti lubang hitam besar. Setiap kali berdenyut, energi spiritual secara besar-besaran yang mengelilingi tubuhnya akan terhisap, sementara Heart of Eternity akan terus memeras sejumlah besar esensi cahaya untuk mengisi ulang tubuhnya. Pada saat itu, adalah suatu keajaiban bagaimana kecepatan penyerapan esensi cahaya yang panik tidak mempengaruhi kultivasi rekan-rekannya. Heart of Eternity berisi semua atribut cahaya yang ada di tangan Elux, yang hanya dibuang di sana sebelum hatinya dibangun kembali. Tetapi ketika Long Haoshen akhirnya menyelesaikan proses kebangkitannya, cahaya kelas tertinggi ini mulai menunjukkan fitur-fitur terhebatnya. Hanya dalam waktu yang singkat, Long Haoshen mengetahui dengan terkejut bahwa perubahan tubuhnya menembus batas yang dikenalnya. Hanya selama percikan penyerapan sebelumnya, ia menemukan bahwa secara mengejutkan, energi spiritual internal dalam tubuhnya benar-benar berhasil menembus 100.000, itu benar, itu adalah level simbolis dari tingkat ke-9. Dengan kata lain, dia sekarang harus menjadi pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9, meskipun dalam kenyataannya, dia tidak mengalami sedikit pun perasaan terobosan. Batas ini harusnya masih berada di sekitar tingkat ke-8. 100.000 energi spiritual ini memenuhi jantung keabadiannya sendiri, tetapi rongga spiritual lain yang ada di tubuhnya masih kosong. Apa artinya ini? Mengapa aku tidak maju ke tingkat ke-9? Meskipun energi spiritual aku telah menembus 100.000. Pikir Long Haoshen. Long Haoshen dikejutkan oleh fenomena abnormal ini, bahkan sebelum mendapatkan kesempatan untuk bersukacita atas kebangkitan energi spiritualnya. Ini sudah jauh dari akal sehatnya. Bahkan iblis pun akan mencapai tingkat ke-9 setelah mencapai 100.000 energi spiritual. Dia jelas telah melampaui jumlah ini, namun tetap berada di batas tingkat ke-8.
Dengan tingkat kecerdasan Long Haoshen, ia dengan sangat cepat memahami bahwa untuk membuat terobosan dari tingkat ke-8 hingga ke-9, rongga spiritual ke-10 yang mengikuti ke-9, itu harus diproduksi. Hanya setelah 9 rongga spiritual terisi untuk membuat terobosan terakhir, langkah ke-9 ini bisa dilewati. Dan meskipun energi internalnya telah menembus 10.000, yang berarti bahwa seharusnya rongga spiritualnya mencapai jumlah 9, dalam praktiknya rongga spiritualnya masih belum mencapai jumlah ini, dan itu hanya energi spiritualnya saja yang telah menerobos. Mukjizat ini benar-benar disebabkan oleh hati keabadian ini. The Heart of Eternity menggantikan rongga spiritual bagian dada awalnya, dan memiliki efek yang jauh lebih besar daripada yang aslinya. Energi spiritual Long Haoshen masih belum mencapai tingkat yang diperlukan, itulah sebabnya dia belum menembus tingkat ke-9. Dada, kepala, perut, lengan, dan paha, itu berjumlah 7 rongga spiritual. Itulah fondasi Long Haoshen saat ini, yang mengatakan bahwa kultivasi yang biasanya dibatasi hingga 70.000 energi spiritual, dan perlu menunggu pembukaan rongga spiritual baru untuk maju lebih jauh. Tetapi kemunculan Heart of Eternity menghancurkan batas ini. Meskipun Heart of Eternity menggantikan rongga spiritual aslinya, kekuatan penyimpanannya bukan 10.000, tetapi 100.000. Dengan kata lain, toleransi Long Haoshen terhadap energi spiritual telah melonjak dari 70.000, menjadi 160.000. Jadi, meskipun energi spiritualnya berkembang, tahap kultivasinya belum meningkat. Tetapi orang mungkin telah membayangkan, betapa mengerikannya konsep pusat kekuatan besar dari tingkat 8 dengan penanaman 160.000 energi spiritual. Dan ketika hati keabadian Long Haoshen berdenyut, output energinya mencapai 160.000, itu berarti tahap kultivasinya masih pada tingkat ke-8, tetapi tingkat kekuatannya benar-benar mencapai tingkat ke-9, dan itu hanya kekurangan beberapa kemampuan luar biasa yang muncul pada tingkat ke-9. Pemindahan energi spiritual dan kekuatan meledaknya, itu bahkan melampaui kekuatan di itu ke-9 dengan jumlah energi spiritual yang sama. Heart of Eternity Elux yang direkonstruksi ini, itu telah benar-benar memberinya kehebatan. Dalam kasus di mana rongga spiritual Long Haoshen akan terisi, kekuatannya akan meningkat setidaknya 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya, dan itu jika level kultivasinya tidak akan terus naik sementara ini. Dan dengan Heart of Eternity ini, penyerapan energi spiritual Long Haoshen menjadi jauh lebih cepat daripada pusat kekuatan besar biasa pada tingkat ke-8. Selama dia hanya akan terus membuka rongga spiritualnya, dia pasti tidak perlu waktu lama sebelum menembus tingkat ke-9. Ketika hatinya pulih, jumlah energi murni di seluruh Tower of Eternity telah nampak meningkat. Dan saat ini, yang lainnya hampir semuanya mencapai hambatan dalam kultivasi mereka. Dengan energi murni yang masif dan bebas untuk diserap, yang lain tidak perlu berlama-lama sebelum menemukan batas rongga spiritual mereka. Peningkatan energi spiritual bisa menjadi jalan pintas berkat energi murni ini. Tetapi pembentukan rongga spiritual tidak memiliki jalan pintas. Itu hanya dapat dicapai dengan mengandalkan energi dan pemahaman spiritualnya sendiri. Jadi, kecepatan kultivasi meroket mereka sebelumnya, kini mulai melambat pada titik ini, tetapi tidak peduli apa yang dikatakan, budidaya mereka di menara keabadian ini jauh lebih cepat daripada di dunia luar. Dan mereka juga baru saja menyerap sebagian kecil dari energi ini. Meraung. Saat jantung Long Haoshen direformasi, detak jantung pusat kekuatan besar lain dimulai. Bum 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 bum. Di tengah detak jantung yang kuat dan bertenaga, cahaya keunguan bersinar pada setiap skala. Cairan ungu di tanah sudah sepenuhnya menghilang, dan 6 pasang mata pada 6 kepalanya ini, semuanya memiliki riak ungu di tengah-tengah mereka. Kepadatan yang dingin memenuhi deru yang luar biasa ini, dan melampiaskan kemarahannya di dalam dirinya. Itu benar, Hao Yue telah terbangun, dan di tengah-tengah proses ini, tubuhnya mulai memancarkan fluktuasi yang kuat. Sebuah pasukan garis keturunan secara besar-besaran beroperasi dengan kecepatan kilat, karena keenam kepalanya memiliki penampilan yang panik dan penuh keinginan untuk dihancurkan. Sejauh ini, rencana Kaisar Dewa Iblis untuk melawan Long Haoshen, semuanya adalah kegagalan total. 4 tahun kemudian, perbatasan Gunung Tombal, Kuil Mage. Gadis idiot, berhenti menunggu, ucap kakek Lin. Setelah lebih dari 4 tahun tanpa berita apapun, aku khawatir mereka sudah, balas seseorang.
Seorang penyihir yang mengenakan gaun merah berapi-api mencoba membujuk gadis itu dengan seragam penuh di depannya. Gadis ini memiliki rambut merah muda, dan terlihat berusia 20-an, terlihat cantik, dan penampilannya jauh lebih dalam daripada orang biasa, serta fluktuasi kuat energi spiritual menyebar tanpa terlihat darinya. Saat ini, matanya dipenuhi dengan tekad dan keyakinan. Kakek Lin, jangan mencoba meyakinkan aku. Aku tidak akan meninggalkan kuil mage sebelum mendapatkan kabar pasti tentang kematian mereka. Atau memang kamu sebenarnya tidak ingin aku ada di sini lagi? Tanya si penyihir. Mata penyihir tua itu berkaca-kaca. Xin Er, kamu benar-benar gadis yang baik. Ini adalah kekayaan terbesarnya bagi bajingan itu, Lin Xin, untuk menemukan gadis yang baik seperti kamu. Tetapi dia bahkan tidak bisa menikmati kekayaan luar biasa ini. 4 tahun yang lalu perang suci berakhir, dan iblis telah ditarik kembali, jadi, jika mereka masih hidup, tidak ada alasan bahwa mereka tidak akan kembali setelah sekian lama. Penarikan iblis juga sangat tidak bisa dijelaskan. Xin Er, aku juga tidak mau percaya tentang kematian mereka, tetapi aku tidak tahan melihat kamu menghabiskan hidup kamu seperti ini. Kamu masih muda, terus memandang waktu kamu lebih jauh, itu akan memengaruhi kebahagiaan seumur hidup kamu. Kakekmu ini tentu saja bersedia agar kamu menemaniku di kuil mage, kamu lebih cocok untuk seorang cucu dibandingkan dengan bajingan itu. Tapi kakekmu ini tidak bisa begitu egois. Aku tidak bisa membiarkan diriku memengaruhi kebahagiaan masa depanmu. Ucap Lin Chen. Itu benar, penyihir tua ini adalah kakeknya Lin Xin, kepala pelengkap dari kuil mage, yaitu Lin Chen. Dan gadis ini adalah Li Xin, yang dijuluki Serbagau Helros. Seseorang seharusnya tidak memiliki penilaian tergesa-gesa terhadap Li Xin karena menjadi seorang kesatria. Dia terkenal, dicintai, dan dihormati oleh semua pasukan di Tombal Mountain Pass, karena dia tidak pernah terseret jauh dari medan perang, meski telah terluka beberapa kali dalam pertempuran. Setelah Lin Xin pergi, dia tinggal di sini selama ini, dan bertarung bersama Demon Hunter Squad-nya. Ketika perang suci hampir berakhir, Kapten Demon Hunter Squad-nya, Luxi, itu telah tewas dalam serangan musuh, dan Demon Hunter Squad-nya akhirnya bubar. Setelah berakhirnya perang suci, anggota lainnya pergi dengan cara mereka sendiri, dan kembali ke kuil mereka masing-masing. Hanya Li Xin yang tetap di sini, dan menunggu kembalinya Lin Xin. Selama 4 tahun ini, dia tetap berkultivasi di kuil mage, dan menemani Lin Chen untuk menyelesaikan tugas berbakti Lin Xin. Lin Chen mendesaknya berkali-kali, tetapi dia masih melakukan apa yang seharusnya, dan tidak pernah setuju untuk pergi. Lin Chen sangat mencintai gadis ini yang semestinya menjadi cucunya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak bisa begitu egois. Lin Xin telah menghilang selama lebih dari 4 tahun, dan muncul untuk terakhir kalinya di pas Gunung Myriad Beast Kuil Jiwa. Setelah menghabiskan begitu lama pertempuran di kedalaman wilayah iblis, peluang bertahan hidupnya terlalu rendah. Lin Chen harus mengakui, bahwa dia tidak ingin terus menyia-nyiakan masa depan Li Xin seperti itu. Kakek Lin, hentikan ucapan kamu itu. Aku tidak akan pergi dari sini. Aku harus menunggu dia dan Hao Shen. Mereka pasti akan kembali, ucap Li Xin. Air mata samar keluar dari mata Li Xin. Bahkan jika dia bertindak keras, dia memiliki sisi yang lemah jauh di dalamnya. Dia jelas tahu dengan sangat jelas, bahwa peluang untuk Lin Xin dan yang lainnya masih hidup sangat rendah, tetapi bahkan jika hanya ada peluang kecil, itu setidaknya hanyalah beberapa peluang. Selama dia tidak melihat mayat mereka, Li Xin tidak akan mengakui kematian mereka. Ayah, kamu benar-benar gadis bodoh. Baiklah, tetap di sini untuk saat ini. Setelah beberapa hari berlalu, kami akan berangkat ke Great Gathering Kuil yang terjadi sekali dalam 10 tahun di Kota Suci. Setelah itu berakhir, kamu harus setidaknya mampir ke rumah. Kamu sudah tahu tentang banyak surat yang sudah dikirim ayahmu ke sana, ucap Lin Chen. Li Xin mengangguk diam-diam, itu benar, bahkan jika dia bertekad untuk menunggu Lin Xin dan Long Hao Shen di sini, dia setidaknya harus datang ke rumahnya suatu saat. Lin Chen tersenyum padanya. Xin Er, kamu telah menembus tingkat ke-8, dan memiliki banyak pengalaman pertempuran. Pedang ganda yang dibuat khusus oleh kakekmu, itu akan segera tiba. Setelah pertemuan besar kuil berakhir, apakah kamu merasa percaya diri dalam bertarung dengan Golden Foundation Armor dari kuil kesatria kamu? Tanya Lin Chen. Li Xin bukanlah gadis seperti yang dulu lagi.
Setelah 4 tahun berkultivasi sendirian, ia berhasil menembus kemacetan tingkat ke-7, dan telah menerobos tingkat ke-8, kemudian menjadi kekuatan besar dari peringkat pertama dari tingkat ke-8. Setelah selamat dari Perang Suci ini sebagai pemburu iblis, budidayanya telah membuat banyak kemajuan. Dan dia bahkan sudah menjadi pemakai armor Mithril Foundation. Meskipun tantangan untuk Golden Foundation Armor masih sulit, Lee Sin telah memerintahkan sepasang pedang epik tingkat tinggi untuk dibuatkan khusus untuknya. Itu menggunakan kekayaan Lin Chen, yang awalnya terus disiapkan untuk cucunya satu-satunya, tetapi Lin Xin belum kembali sampai sekarang, dan sumber daya ini malah pergi untuk Lee Sin. Perang Suci tahun-tahun itu adalah bencana besar bagi aliansi kuil pada waktu itu. Jumlah tentara dari aliansi kuil telah meninggal selama 2 tahun perang ini di semua kuil aliansi, itu sangatlah luar biasa, tetapi dengan cara yang sama, pihak iblis menderita kerugian besar juga. 4 tahun telah berlalu sejak akhir Perang Suci. Selama masa ini, beberapa ribu tahun akumulasi keunggulan muncul di layar. Meskipun penurunan tajam dalam tenaga kerja bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dalam sekejap, aspek-aspek lain pulih dengan sangat cepat. Khususnya setelah mengalami Perang Suci itu, kekuatan besar yang masih hidup dari semua 6 kuil besar, semuanya itu hampir mengalami peningkatan kekuatan secara kualitatif. Kasus-kasus seperti Lee Sin, itu sangat sering terjadi, setelah 2 tahun Perang Suci, dan 4 tahun stabilisasi, jumlah pusat kekuatan besar di Temple Alliance bahkan lebih tinggi daripada sebelum Perang Suci. Hanya saja, ada prajurit biasa yang jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Awal The Great Gathering Temples adalah peristiwa yang terjadi setiap 10 tahun sekali. Kelompok besar kekuatan 6 kuil besar akan berkumpul pada kesempatan besar ini untuk bertukar pukulan, dan juga sambil membangun peringkat baru. Hampir semua petinggi dari 6 kuil agung tahu dengan jelas, bahwa pertemuan kuil besar yang satu ini benar-benar di luar kebiasaan. Menjadi Great Temples Gathering pertama sejak akhir Perang Suci, itu tidak hanya akan membuat peringkat baru, tetapi juga menentukan banyak kebijakan strategis. 2 tahun Perang Suci telah sangat menghabiskan aliansi, tetapi sisi iblis juga menderita kehilangan kekuatan besar, dan 2 pilar Dewa Iblis bahkan dihancurkan. Aliansi kuil menjadi seperti pedang tajam yang menajam pada iblis, yang telah tumbuh dengan sangat tajam. Sisi manusia tidak melemah, dan hampir setara dengan harapan Kaisar Iblis Dewa, tetapi malah menjadi semakin makmur setiap harinya. Meskipun sisi kuil aliansi masih pendek jika dibandingkan dengan kekuatan iblis secara global, celah ini sudah tidak seluas itu lagi. Jika generasi muda yang mengalami Perang Suci akan tumbuh, akan sulit untuk mengatakan berapa tahun pihak iblis akan dapat terus menekan aliansi kuil. Demi menjaga keunggulan iblis, Kaisar Dewa Iblis melemparkan dirinya ke sisi timur dan Laut Selatan. Meskipun beberapa binatang ajaib menghuni lautan, itu bahkan lebih dipenuhi dengan makanan. Makanan bergizi tinggi sangat penting untuk meningkatkan kekuatan sisi iblis. Mereka tidak pernah kekurangan tenaga, tetapi mereka selalu harus menjarah manusia untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang menyedihkan. Jadi, mengalihkan pandangan mereka ke laut adalah solusi yang tidak ada bandingannya, karena mereka memiliki lebih banyak hal untuk didapatkan di sana. Hal ini sekarang di bawah tanggung jawab Dewa Iblis Bulan Agares, dan membuktikan kepentingannya yang tinggi, yang dilekatkan oleh Kaisar Iblis Dewa ke dalamnya. The Great Temples Gathering berada di ambang awalnya, dan itu bukan hanya pertempuran sederhana, tetapi kesempatan besar terbesar bagi 6 kuil besar, yang merupakan sebuah kontes hebat dalam semua jenis aspek, untuk akhirnya menetapkan peringkat akhir dari kuil-kuil besar. Meskipun kontes seperti itu tidak mungkin adil 100%, karena aliansi kuil telah dikembangkan selama bertahun-tahun, yang terbaik telah dilakukan untuk memastikan agar keadilan bisa terbesar. Lee Sin secara alami akan mengambil senjata atas nama kuil Wasatria pada saat itu. Mendengar Lin Chen bertanya bagaimana perasaannya tentang menantang baju zirah Golden Foundation, Lee Sin tidak bisa menahan kepalanya sambil tersenyum. Kakek Lin, aku masih ketinggalan jauh di belakang. Bakat yang muncul dalam jumlah besar di aliansi, dan begitu banyak kekuatan besar usia muda yang muncul di kuil kesatria kami. Dengan beberapa armor Golden Foundation yang tersedia, aku tidak ingin memperjuangkannya. Mari kita bahas ini setelah kekuatan aku sudah cukup, jawab Lee Sin. Lin Chen berkata dengan bangga. Bagaimana mungkin kekuatanmu tidak cukup?
Setelah Vulcan Swords aku selesai untuk kamu, bahkan menantang pusat kekuatan besar junior dari tingkat ke-9, mungkin itu tidak akan mustahil. Aku pikir kita harus mengambil keuntungan dari pertemuan besar kuil ini, untuk secara langsung memilih Golden Foundation Armor untukmu, ucap Lin Chen. Li Xin diam saja. Melihat raut wajahnya, Lin Chen secara alami tahu apa yang dia pikirkan. Gadis bodoh, jangan bilang kamu masih tidak mau menerimanya. Kamu memang bukan cucu perempuan asli aku, tetapi di mata aku, kamu jauh lebih kuat dari si bajingan itu. Jangan mengatakan apapun tentang lenyapnya dia, bahkan jika dia hidup kembali, aku tidak punya aset lagi untuk diberikan ke bajingan kecil ini. Jika kamu masih mengenali kakek ini, berhentilah menolak aku, atau aku akan marah. Jangan memberitahu aku, bahwa kamu ingin aku membawa barang-barang aku di peti mati ketika aku pergi. Dan karena pedang kesatria sudah dibuat, untuk apa aku menyimpannya? Ucap Lin Chen. Mata Li Xin memerah. Kakek Lin, kamu benar-benar baik padaku, balas Li Xin. Lin Chen tersenyum saat menanggapi. Jangan bilang kamu tidak memperlakukan kakekmu juga. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Berusahalah sebaik mungkin selama periode ini untuk membuat pertunjukan yang bagus di Temples Great Gathering. Ini sangat berbeda dari sesi yang biasanya karena Perang Suci 4 tahun yang lalu, aku khawatir akan ada banyak variabel lagi. Ini juga merupakan peluang besar bagi aliansi, ucap Lin Chen. Li Xin merasa tergerak, dan mengangguk ringan. Lin Chen adalah atasan dari kuil mage, tetapi pada akhirnya, karena dia dari kuil kesatria, ada banyak hal yang Lin Chen tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengannya. Dia hanya bisa memberikan peringatan tidak jelas padanya, dan itu sudah cukup memberinya kecerdasan. Kota suci. Ada kabin kayu kecil sederhana, dengan semua kursi dan meja di dalamnya yang terbuat dari kayu yang paling sederhana. Hanya saja, bahan kayu ini sangat istimewa, dengan desain kayu yang indah, dan menebarkan aroma bunga yang samar. Kayu dupa surgawi ini adalah bahan yang sangat berharga. Baunya membawa manfaat besar bagi tubuh manusia, dan dapat memperpanjang hidup seseorang sambil memiliki efek menyegarkan. Di depan meja kayu yang dirancang sederhana, seorang gadis duduk dengan tenang. Gadis ini mengenakan rok putih, dan memiliki penampilan murni dan tanpa cacat. Hanya saja, jejak kesedihan terlihat di matanya. Tumpukan serpihan merah terlihat di atas meja kayu di depannya. Dari lekuk-lekuk pada pecahan-pecahan ini, itu tampak jelas bentuk mereka yang dekat dengan bola. Sudah 4 tahun, botak sialan. Dasar bajingan. Mengapa kamu tidak memberi aku berita? Bed Scarlet Dragon telah rusak, sehingga Scarlet Dragon Armormu sudah hancur berkeping-keping, tapi kamu tahu, aku masih menunggumu. Aku yakin kamu masih hidup. Kamu masih hidup kan? Ucap Feng Ling Er. Saat dia berbicara begitu, mutiara ungu tua muncul di tangannya. Mutiara ini menyebarkan kekuatan yang sangat istimewa, itu seperti listrik yang melilit secara samar. Meskipun fluktuasi energi spiritual ini samar, itu masih merupakan fenomena yang fantastis untuk dilihat. Sudah 4 tahun, dan kamu pasti masih hidup, tapi di mana kamu? Kenapa kamu masih belum kembali setelah sekian lama? Apakah kamu tidak tahu bagaimana keadaan aku, ucap Feng Ling Er. Pada titik ini, air mata mengalir dan terciprat ke atas meja. Dalam beberapa bulan terakhir ini kota suci sangat ramai, karena pertemuan besar aliansi yang diadakan sekali setiap 10 tahun akan segera dimulai. Jika kompetisi perburuan iblis adalah acara akbar bagi generasi muda, pertemuan besar kuil adalah peristiwa terpenting bagi seluruh aliansi. Demi pertemuan ini, 6 kuil besar telah mengumpulkan sebagian besar pusat kekuatan mereka di sana, demi memiliki tenaga yang siap untuk pertemuan besar kuil ini. Banyak tetua terpencil biasanya datang ke kota suci satu demi satu, dan meskipun masih ada beberapa hari sebelum acara, aliansi kuil mengadakan pertemuan setiap harinya. Para petinggi dari 6 kuil besar tanpa henti berkonsultasi satu sama lain, meskipun isi dari diskusi itu adalah rahasia besar, dan itu hanya diketahui oleh para petinggi. Setiap orang yang tajam akan menyadarinya, bahwa pertemuan ini berbeda dari semua sesi sebelumnya. Suasananya juga jauh lebih tegang, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.